Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Agri Belva dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan jangkrik. Nah, pertumbuhan itu merupakan suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Nah, untuk mengenai info lebih lanjut, yuk kita simak video berikutnya. Pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan jangkrik. Berdasarkan survei yang telah dilakukan peneliti, permintaan jangkrik di pasaran saat ini cenderung meningkat, sedangkan keberadaan jangkrik di alam semakin menurun. Hal ini mengakibatkan punahnya populasi jangkrik sehingga kelestariannya tidak dapat terjaga. Nah, berdasarkan informasi dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang baik untuk jangkrik. Hewan jangkrik merupakan serangga yang sangat populer di masyarakat. Kenapa? Karena jangkrik mempunyai kandungan protein dan energi yang cukup tinggi, dan juga mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral. Jangkrik juga sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pakan burung berkicau, pakan ikan arwana, reptil, udang, dan lain-lain. Dan juga mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral. Jangkrik juga sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pakan burung berkicau, pakan ikan arwana, reptil, udang, dan lain-lain. Selain itu, tepung jangkrik baik diberikan sebagai pakan unggas seperti itik dan ayam karena mengandung protein yang cukup tinggi. Nah, penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap merupakan suatu percobaan yang dilakukan dengan masing-masing pengulangan yang sama. Nah, di sini menggunakan for, daun kangkung, daun bayam, daun sawi hijau, dan daun singkong. Nah, di sini menggunakan 5 perlakuan dan masing-masing 5 pengulangan. Oke, lanjut. Jangkrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jangkrik yang berumur 21 hari. Nah, jangkrik tersebut dimasukkan ke dalam kotak atau kandang. Nah, tiap-tiap kotak diisi dengan 6 ekor jangkrik di mana terdiri dari 3 ekor jantan dan 3 ekor betina. Penempatan kotak jangkrik di tempat gelap dan sunyi. Nah, lanjut. Pemberian pakan. Nah, pemberian pakan pada jangkrik dilakukan sekali dalam sehari pada waktu sore hari. Nah, sebelum pakan dimasukkan ke dalam kotak, terlebih dahulu pakan dibersihkan atau dicuci agar pakan tidak mengandung pestisida. Nah, sekarang kita sudah di bagian parameter. Tahu nggak kalian apa itu parameter? Nah, parameter itu merupakan suatu nilai atau kondisi yang menjadi tolak ukur. Nah, parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Penambahan berat badan pada jangkrik, yang kedua berat keringnya, dan ketiga panjang sayap jangkrik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas di hasil. Nah, dapat kita simpulkan dari tabel, hasilnya itu yang tertinggi pada berat badan jangkrik itu pada perlakuan sawi hijau. Dan untuk berat keringnya, rata-rata berat kering tertinggi itu berada pada perlakuan sawi hijau. Dan sama juga seperti panjang sayap juga berada di perlakuan sawi hijau. Nah, dapat kita simpulkan dari tabel di atas bahwa pakan yang terbaik bagi pertumbuhan jangkrik adalah sawi hijau. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih berat badan jangkrik tertinggi itu pada perlakuan sawi hijau dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nah, hal ini karena sawi hijau itu banyak mengandung nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, mineral, dan itu semua itu berperan dalam pertumbuhan berat badan jangkrik. Nah, makhluk hidup itu memerlukan zat gizi untuk melengkapi kebutuhan akan protein, energi, vitamin, dan lainnya yang digunakan untuk proses pertumbuhan, reproduksi, dan pemeliharaan tubuhnya. Oke, yang kedua itu ada di berat kering jangkrik. Nah, rata-rata berat kering jangkrik itu tertinggi pada perlakuan sawi hijau dan terendah pada perlakuan daun kangkung. Nah, hal ini karena sawi hijau memiliki tekstur yang lebih lembut dan mengandung banyak air dibandingkan dengan kangkung yang mengandung banyak getah.
Oke, kita sudah ada di terakhir pembahasan kita, yaitu panjang sayap jangkrik. Nah, dari tabel kita dapat melihat bahwa hasil analisis sidik ragam pada pengaruh jenis pakan terhadap panjang sayap jangkrik tidak berpengaruh nyata. Hal ini karena kandungan protein, lemak, vitamin, karbohidrat, dan mineral yang dibutuhkan jangkrik untuk pertumbuhan panjang sayap tersedia sangat rendah. Nah, dengan demikian, panjang sayap jangkrik belum mampu berkembang dengan maksimal dan tidak menunjukkan panjang sayap secara nyata. Oke, dari ketiga pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa sawi hijau itu baik untuk pertumbuhan jangkrik. Nah, ada apa sih di sawi hijau ini? Kenapa jangkrik itu berat badannya itu berat badan, berat kering, dan panjang sayapnya itu tertinggi pada sawi hijau? Nah, kita akan membahasnya. Nah, jangkrik itu menyukai daun-daunan dan bagian tanaman yang banyak mengandung air serta tekstur daun yang lembut. Nah, diduga sawi hijau ini mempunyai tekstur yang lebih lembut dan kandungan airnya juga tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Oke, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pakan sawi hijau itu baik untuk pertumbuhan jangkrik, yaitu untuk berat badan, berat kering, dan panjang sayap jangkrik. Nah, di bagian terakhir yaitu saran. Disarankan kepada para peternak jangkrik, bila ingin pertumbuhan berat badan dan berat kering jangkrik efektif, sebaiknya menggunakan pakan sawi hijau. Oke, itu dia pembahasan dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.